Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber. Ada Mas Guntur Romli, politisi PD Perjuangan, dan juga Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Dan kami akan melanjutkan pembincangan tadi, tapi sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu soundbite ataupun statement dari calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Segera dalam waktu dekat tim ses saya umumkan, dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Kan Mas Anies kan politikus. Tapi ada lobby-lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu nggak sengaja lah, lagi Car Free Day. Tapi punya hubungan khusus, Mas? Saya minggu depan mau Car Free Day sama ketua umum partai, karena dia yang minta. Oke. Tapi berharap Mas Anies ada dorongan dari internal nggak sih buat Pak Anies buat jadi tim ses? Kan saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong? Enggak lah, saya udah putuskan siapa yang menjadi ketua tim sesnya. Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, dan jelas ya. Inisial Mas Pram. Tetapi good looking. Oke, ini saya menggarisbawahi good looking begitu ya. Jadi ini kemudian sebetulnya masih tes ombak begitu Mas Gunrom kalau kita belajar dari Pilkada DKI dan Jabar di minggu lalu begitu, atau kemudian memang sudah ada nama tapi hanya belum disampaikan kepada publik, Mas Gunrom? Iya, Mas. Ada nama untuk calon ketua tim pemenangan Pramono Rano Dulkarno. Itu sudah ada, dan seperti disampaikan oleh Mas Pram sendiri, bukan latar belakang politisi dan juga independen lah ya, yang bisa menghimpun semua kalangan, baik yang latar belakangnya partai politik ataupun juga anak-anak muda, jadi bisa merepresentasikan warga Jakarta. Ya, bisa dianggap sebagai profesional, bisa juga dianggap latar belakang seniman, tapi yang jelas bukan politisi, karena kami kan hanya satu partai, berdua dengan Hanura. Kalau kader partai yang kami usulkan atau yang kami tetapkan, maka nanti warga Jakarta itu akan bertanya-tanya, akan melihat tidak representatif gitu loh. Oke. Nah, karena kalau dalam pilkada itu kan dilihat kan figur ya, bukan partai. Makanya pemenangan ketua timnya itu juga adalah orang independen, bukan jadi politisi, bukan dari fix partai. bukan nama Anies Baswedan maupun Basuki Cahayapurnama begitu ya, Mas Gunrom? Bukan Mas Anies, bukan Pak Ahok, bukan. Oke, baik. Mas Umam, bagaimana kita mencermati hari ini? Seberapa penting sebetulnya komposisi tim pemenangan dan juga sosok tokoh simbol dalam pemenangan itu? Ya, kalau misal dalam konteks upaya untuk melakukan proses kerja-kerja teknis dan juga strategis untuk berorientasi kemenangan yang sebenarnya, memang posisi tim sukses itu juga sangat signifikan. Bahkan kalau misal kemudian komposisi cagup, cawagup, dan kalau misal menyisakan satu komponen elemen kekuatan politik yang tidak terakomodir, maka dalam konteks ini ketua dari tim sukses menjadi elemen yang cukup strategis untuk kemudian bisa memberikan insentif elektoral. Maka dalam konteks ini kalau misal kemudian memungkinkan misalnya bagi masuknya nama-nama seperti Anies Baswedan dan juga Ahok misalnya di konteks tim pemenangan Pramono Rano Karno, itu tentu cukup positif, terutama Anies Baswedan. Kalau Pak Ahok tentu beliau memiliki komitmen, memiliki pengalaman cukup panjang di Jakarta, tetapi segmennya sama dengan PDIP. Tapi kalau misalnya kemudian Anies Baswedan maju di sana, maka dia berpotensi bisa membelah basis pemilih loyal, terutama dari PKS, yang juga captive marketnya sama, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Maka kemudian ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kemudian ada alternatif lain, bicara tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Guntur terkait dengan latar belakang profesional, independen, ya tentu kalkulasi ini bisa dimaknai sebagai sebuah upaya PDIP untuk melakukan jangkauan captive market yang lebih terbuka. Nah itu Mas Gunrom, jadi artinya tidak jadi ketua, tapi masuk atau tidak? Mas Aniesnya sebagai, kalau Mas Umam mengatakan ya itu bisa membelah suara PKS paling tidak, kemudian untuk pemenangan Pramono Rano begitu Mas? Ya, kalau Mas Anies saya kira tidak masuk ya. Dan juga kalau Pak Ahok kan, tapi yang penting itu kan para pendukungnya Mas. Barusan saya nemani Mas Pram dengan Bang Doli itu makan di Blok M Square ya. Di lesehan Bu Gendut. Di situ ada anak abah,
maksudnya pendukungnya Pak Anies, ada anak Mas, anaknya Mas Pramono, pendukungnya Mas Pram, ada anak Abang, pendukungnya Bang Dul, termasuk juga anak-anak Ahok ya, pendukung Ahok. Para Ahoker juga kumpul di situ. Jadi kami aja semua makan malam, ikut berunding, ikut berdiskusi, apa sih yang mempertemukan kita semua, yaitu sama-sama ingin Jakarta itu lebih menyala, lebih baik, lebih maju. Itulah kepentingan kita bersama, meskipun sebelum ini ada dinamika, ada rivalitas antara Mas Anies, Pak Ahok ya. Tapi kan pada akhirnya kan yang ditunjuk adalah Mas Pram dan Bang Dul. Itulah yang akan kita dukung bersama-sama demi kepentingan warga Jakarta. Gitu. Loh, Mas Guntur, kalau sudah ada anak Abah, kenapa Abahnya tidak sekalian begitu? Ini kan CFD sudah ketemu, rasanya akrab sekali begitu. Mengapa tidak sekalian ada di dalam barisan yang juga memperkuat begitu? Kami mendudukkan atau memosisikan Mas Anies itu sebagai mantan gubernur yang punya jasa yang besar terhadap Jakarta. Dan dalam posisi itu, Mas Pram dengan Bang Dul itu mau berguru, mau menimba ilmu. Tadi kami juga menemani Mas Pram dan Bang Dul itu ketemu dengan Bang Foke, Bang Fauzi Bowo, ya, mantan gubernur DKI. Besok jam 10 akan bertemu dengan Bang Yos, mantan gubernur DKI juga. Kemudian nanti juga akan bertemu dengan Pak Ahok, dengan Pak Jarod, dengan Mas Anies, ya, termasuk dengan Pak Jokowi. Dalam posisi Mas Pram dengan Bang Dul itu mau menimba, mau belajar dari kepemimpinan beliau-beliau itu. Jadi apa yang positif dari beliau itu ingin dilanjutkan, kalau yang kurang baik ya tidak perlu dilanjutkan. Jadi intinya Mas Pram dengan Bang Dul ini ingin melakukan kesinambungan dalam kepemimpinan yang ada di Jakarta. Jadi kami memosisikan Abah, memosisikan Mas Anies ya sebagai guru yang bisa kita timba ilmunya, yang bisa kita belajar dari pengalaman yang luar biasa dalam memimpin Jakarta. Yang tidak perlu masuk dalam struktur ya, artinya Mas Guntur? Ya, karena posisinya beliau sebagai guru ya, yang kita bisa menimba ilmu dari beliau gitu. Jangan dijadikan sebagai tim sukses gitu. Baik. Biar anak-anak Abah aja yang masuk. Oke. Saya pikir karena sekalian simbolnya begitu dimasukkan ke dalam. Kalau begitu, kalau Anda mengatakan profesional, bukan politisi, kami publik membayangkan ini jangan-jangan skenario seperti TKN Ganjar Mahfud ini, Pak Arsyad yang kemudian diposisikan sebagai ketua tim ses. Formulasi itukah yang kemudian hari ini akan digunakan PDIP? Ya, pada intinya kami itu ingin menunjuk atau meminta dan sudah bersedia ya orang ini, ya dia independen, bukan latar belakang politisi, yang intinya merepresentasikan warga Jakarta. Yang rata-rata kan kita melihat belum mau terikat dengan partai politik atau malah mungkin kurang percaya kepada partai politik. Ya oke lah, dalam ketua pemenangan ini kami tawarkan kepada orang yang bukan latar belakang partai politik, tapi orang-orang profesional, orang yang independen, ya kan, punya latar belakang seniman dan sebagainya. Nah ini yang kami tunjuk, Mas, dan kami minta, dan alhamdulillah beliau sudah bersedia. Gitu. Oke, baik, saya ke Mas Umam dulu. Jadi seberapa itu kemudian bisa menjadi magnet juga, Mas Umam? Kalau profesional, bukan politisi, tapi dianggap tadi bisa meyakinkan warga Jakarta, begitu Mas Umam? Ya, semua bergantung pada nama yang kemudian akan diusung. Kalau misalnya kemudian memang yang diusung adalah nama yang cukup merepresentasikan, terutama menjadi representasi dari elemen kekuatan yang tidak terwadahi oleh kubu Ridwan Kamil dan Suswono, maka itu berpotensi memberikan kontribusi elektoral. Misalnya dari sekian nama, misal dengan kategorisasi profesional, kemudian non-partai dan sebagainya, besar kemungkinan adalah elemen dari sektor ekonomi. Dan kalau misal kemudian kita cermati lebih detail, beberapa nama yang tampaknya belakangan juga cukup intens. Kalau misal tadi Mas Bram menyebut Pak Arsyad, ada juga salah satu nama yang berada di lingkaran Mas Anies misalnya, yang juga merepresentasikan sebagian besar beberapa segmen masyarakat Jakarta, misalnya Pak Thomas Lembong dari segmen etnis Tionghoa, beliau non-partai, beliau juga independen, dan barangkali itu yang kemudian bisa menjadi counter narasi bagaimana komposisi Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dari PKS sebagai representasi kekuatan Islam kanan konservatif di Jakarta. Nah ini yang kemudian tampaknya tetap dihitung serius oleh PDIP, dan segala sesuatu, nama-nama ini bukan nama-nama yang sifatnya turun dari langit, pasti diperhitungkan secara rinci,
sisi kekuatan termasuk potensi insentif elektoral yang bisa dihadirkan dalam mesin pemenangan nanti. Tapi artinya penerimaan dari masyarakat itu yang menjadi poin lebih penting begitu menurut Anda, Mas Umam? Pasti, karena bagaimanapun juga pimpinan atau ketua tim sukses itu sebisa mungkin juga tetap memberikan kontribusi elektoral di luar komposisi kontestan, baik itu cagup atau cawagup, sehingga kemudian elemen-elemen yang tidak terwadahi bisa kemudian masuk, terjaring, sehingga bisa melakukan advancement dalam konteks basis pemilih loyal yang ada. Ini yang kemudian barangkali akan dihitung oleh PDIP sebagai sebuah upaya untuk menambah basis pemilih loyal karena di tengah terbatasnya kekuatan koalisi yang ada di Jakarta. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Guntur. Jadi artinya kapan diumumkan, dan satu hal tadi yang agak mengganggu pikiran saya adalah ketika Anda mengatakan ya memposisikan mantan gubernur, wakil gubernur sebagai guru, akan juga sowan ke Pak Jokowi nantinya, mengingat posisi PDP sedikit berseberangan dengan Pak Jokowi hari ini, Mas Guntur? Oh iya, tentu saja. Mas Pram sebagai calon gubernur kan memang memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak, Mas. Dengan mantan-mantan gubernur juga memiliki hubungan yang bagus. Misalnya dengan Pak Fauzi Bowo, kan sebenarnya dulu kan rivalnya Pak Jokowi, dan Mas Pram kan tetap dilihat sebagai kader PDI Perjuangan, tapi kan tetap dengan mudah diterima, disambut secara luar biasa oleh Pak Bang Foke, oleh Pak Fauzi Bowo. Dan juga sama juga, insya Allah juga akan bertemu dengan Pak Jokowi, apalagi kan sampai sekarang Mas Pram itu masih Menteri Sekretaris Kabinetnya Pak Jokowi, ya. Dan pada waktunya juga akan mundur, dan juga ketua tim pemenangan juga akan diumumkan secara langsung oleh beliau berdua, Mas Pram dan Bang Dul, gitu. Oke, kapannya tanggalnya, Mas Guntur? Ya, kita tunggu, Mas. Kalau nanti sudah mau diumumkan oleh Mas Pram, nanti kita sampaikan undangan kepada media. Oke, baik. Tentu kami publik menunggu kapan kemudian pengumuman itu akan terjadi. Terima kasih. Waktu dari para narasumber, ada politisi PD Perjuangan Guntur Romli dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas-mas kalian. Selamat malam. Salam.